yang memang betul-betul harus di apa ya, nikmatin. 3 juta 4 jutaan mungkin mikir bang, mikir gitu. Soalnya aku pribadi bang, aku kerjaku sebagai penanggung jawab event organizer 8 CP yang aku pegang. Kalau untuk cari penghasilan seminggu 8 sampai 10 juta bang, kecil bang. Cuman ya mau nggak mau aku harus putusin bang. Aku pilih uang yang banyak atau aku sakit. Dan sampai sekarang orang tua aku nggak tahu bang kalau aku sakit. Jadi kok kepikiran sepedaan pasti? Karena saya pernah ingat omongan orang, sembuh itu, penyakit itu, apapun itu sugesti, dan itu semua dari hati. Kalau kita bilangnya sakit, ya kita sakit, tersugesti terus. Tapi kalau kita bilangnya, wah gue nggak apa-apa nih, gue enjoy, ya kalau memang dia ke kambuh ya tinggal kita nikmatin aja. Kenapa saya pilih bersepeda dan berpetualang? Saya mau di sisa umur saya yang tinggal berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, saya pengen memberi semangat ke orang-orang yang punya penyakit seperti aku juga. Ini loh, aku aja mampu. Ini loh, aku bisa agak ada perubahan dengan sepeda. Ini loh, aku seperti ini. Jadi saya pengen memberi semangat ke orang tuh, jangan lemah. Ini loh, ayo, ini loh. Bahaya ini. Hujan itu malah jadi kekuatan buat saya, karena kalau kita jalan siang panas gitu ya, itu kaki itu terasa sekali capeknya, haus dawer, terus banyak keringat keluar, udah pasti itu akan membuat dehidrasi ya, bagian dari dehidrasi di badan kita. Tapi kalau hujan tuh enak kita jalan. Memang buat sebagian orang, banyak orang melihat wah kalau kena hujan tuh bisa sakit, tapi saya kira bukan di situ ya, bukan hujan sakit, karena kita bergerak terus, sebaiknya badan kita tetap panas, keringat tetap keluar. Jadi yang namanya dingin sebetulnya itu dinetralisir dengan suhu badan yang panas. Maka kalau berhenti harus ganti baju, saya selalu begitu. Jadi jangan biarkan baju basah itu di badan, tapi begitu kita berhenti, keringkan badan, ganti pakaian yang kering. Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya sekarang berada di Hidroponik Center Pontianak. Dan kebetulan kita bertemu nih dua orang goeser
apa sih, Goes Sayang Nusantara ya Om? Ya. Dua petualang. Dua petualang. Dan beliau kebetulan sedang di Pontianak dan sudah menyelesaikan beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. Dan besok dua petualang ini bahkan melanjutkan petualangannya ke Kayong Utara ya Om? Ya. Saya John Maynard, usia 61 tahun, dari Depok, karena tinggal di Depok. Ini perjalanan pulau kedua untuk perjalanan saya yang namanya Goes Sayang Nusantara, yang mana sayang itu kompres dari sambung menyambung. Jadi sebenarnya Goes sambung menyambung Nusantara, tapi setelah dikompres jadi munculnya Goes Sayang Nusantara. Itu sambung menyambung dari kabupaten ke kabupaten ke kabupaten ke kabupaten, sebisanya tidak bolak-balik antara dua kabupaten untuk masuk ke kabupaten lain. Kalau tidak ada jalan lain, ya saya harus jalani hal seperti itu, bolak-balik bisa kembali. Ini untuk se-Indonesia dan sudah saya jalani juga di Sumatera, dan kali ini untuk di Kalimantan baru dapat 11, tinggal 3 lagi ya. Itu termasuk Kayong Utara, Ketapang, dan satu lagi apa di sebelah? Kuburaya. Perkenalkan, nama saya Andi Famarle, saya dari Aceh, umur saya 33 tahun. Ini perjalanan saya yang sudah memasuki ke tahun kelima. Pontianak ini Kalimantan Barat, provinsi saya yang ke-30 untuk menyelesaikan penjelajahan keliling Indonesia 34 provinsi. Dan besok saya dengan Om John melanjutkan perjalanan ke Kayong Utara, dan kita akan singgah ke Kuburaya dulu, dan kita akan masuk ke pelabuhan yang namanya Rasau Jaya. Nama perjalanannya adalah jalan-jalan. Jalanmu bukan jalanku, jadi jalan-jalan aja. Gas pantas Kout. Nah ini Senaning, Puskesmas, Kepala. Nah itu lewat jalur-jalurnya. Kadang apa itu? Kedang. Nah, Lubuk Kedang. Nanti di mana tempat saya berhenti itu jadi rutenya itu bisa dibikin tarik garis. Akhirnya jadi pemetaan juga untuk rute perjalanan saya pribadi, ya pribadi loh. Tapi bisa juga dipakai oleh banyak orang yang nanti juga akan saya bagikan siapa yang mau lewat itu. Tapi ini di tahun ini ya, di bulan Januari Februari saya jalan itu sampai masuk Maret segala. Yang tadi dari Entikong sampai Badau, jalan itu sebagian besar jalan rusak, jalan tanah, jalan yang belum ada aspalnya. Sebagian ada aspal, seperti Senaning itu ada aspal, tapi hanya di kampung aja. Lewat itu udah nggak ada apa-apa lagi. Kalau kendala ada nggak Om yang cukup berat lah? Kendala selama perjalanan di Kalimantan ini semuanya teknis ya. Pertama kita jalan, kan saya jalan dengan Andi nih berdua, itu sampai kita berpisah di Aruk. Tapi sebelum sampai Aruk aja udah ganti ban. Jadi begitu, sebelum sampai Aruk udah harus ganti ban karena bannya pecah. Karena kita jalan di tanah batu-batu gitu. Dalam perjalanan lainnya saya alami 3 kali patah jari-jari ban belakang. Ya, itu kan dia pakai jari-jari. 3 jari-jari patah 3 kali, jadi 3 kali saya harus betul perbaiki. Kalau karet rem ya wajar lah. Kendala lain, medan jalan yang memang belum jadi, ada jalan yang berbatu, nanjak, dan saya harus bisa lewati. Ada juga yang bilang wah nggak akan bisa sampai di atas, tapi ya prinsipnya saya harus maju terus, dan saya akhirnya sampai di atas. Tanjakan tertinggi, dan itu memang berat ya, cuma saya nggak pernah mau anggap itu berat, karena seperti hidup, lalu dianggap berat, lalu kita nggak berani hadapi, ya kita stop di situ, stuck aja. Sementara kelihatan berat kita jalan, dan saya tidak mau ditolong, dan saya berusaha sendiri. Kebanggaannya luar biasa, kesenangannya luar biasa, karena hasil usaha sendiri. Entah bagaimana itu dengan keringat luar biasa, gitu kan, kita bisa lewati. Lalu lain-lain nggak ada, bahkan ya sempat merasakan lah buah-buah yang nggak pernah saya rasakan gitu ya. Selama perjalanan. Ya, selama perjalanan di Kalimantan ini macam-macam ya saya dapatin juga. Foto bunga-bunga juga saya dapat
bagus-bagus gitu ya untuk teman-teman ketemu bunga. Lalu ada juga rumah, itu saya suka sekali, itu rumah apa itu namanya, betang ya, rumah betang dengan jumlah keluarga 27 gitu Ya. nah, itu ada di satu tempat dan senang saya karena memang asli kayu. Ini ada di sini udah berapa tahun? 18 tahun. Aslinya dari Meranggen. Di sana boleh kata hidup sukses ya. Nah, hidup sukses dan pengaruh dengan adanya orang Jawa di sana ya, tingkat kehidupan masyarakat sana juga membaik, masyarakat Tidak di tanam sawit. Nah, Sebagian pun ada yang tidak juga sih. nah ini di perjalanan ada lagi yang asik juga ya. Itu dimana saya masuk yang namanya Nangakantuh, mau masuk sampai di desa Empanang. Ya, itu jalannya memang besar, sudah terbuka, belum diaspal, masih tanah kuning gitu, suasana hutan lah. Lalu udah malam, buntu, belum ada jembatan, sungainya deras lagi. Akhirnya pilihan gimana, saya sendirian kan, saya harus kembali cari tempat tinggi karena mau hujan. Di situ saya buka bivak, tenda lah gitu ya. Ya udah tidur di situ, tunggu sampai pagi. Sebelumnya kali pakai motor ya. Ya kalau motor ya banyak. Nah, ini kan pakai sepeda lucu. Sepedanya gembolan gitu loh. Itu istilah kita gembolan, pakai panir kiri kanan, tas depan belakang gitu. Dan itu membuat mereka apa sih itu gitu loh. Kembali lagi. Jadi yang jelas buat mereka mungkin tepatnya mereka rasa aneh gitu ya. Walaupun ada yang bilang ya seperti orang gila atau orang jualan apa, saya suka disapa gitu. Apa jualan apa, bawa barang apa? Saya bilang saya bawa perlengkapan saya aja. Karena sepeda saya, rumah saya, sepeda saya bengkel saya, sepeda saya dapur saya. Semua ada di situ. Karena perlengkapan buat survival itu semua kita harus siap. Paling tidak persiapannya pasti ada pompa, ada ban dalam. Kalau kita bisa bawa ban luarnya juga, ban luar sekarang udah gampang, ban luar ada yang Kevlar. Istilahnya Kevlar itu ban itu ada yang wire, ada yang Kevlar. Yang wire itu masih wire itu dia pakai kawat di lingkaran dalamnya. Ya, kalau dia nggak bisa dilipat karena kawat. Tapi kalau yang Kevlar itu seperti jenis plastik, itu dilipat bisa. Banyak ban-ban sekarang sudah ada seperti itu. Enggang yang masih liar. Wah, itu dia, itu yang sedih buat saya. Sama sekali saya nggak ketemu satupun burung enggang. Padahal satu keinginan saya ingin ketemu burung enggang, ingin lihat ada di alam. Seperti yang sudah pernah saya ketemu berapa kali itu di Sumatera. Sulawesi. Sulawesi. Ya. Saya sempat ketemu di perbatasan Kalimantan Tengah. Nah, harapan saya nanti ketemu ya. Saya senang lihat binatang itu karena gini loh, burung itu buat saya pribadi ya, karena saya sudah lihat di Sulawesi itu selalu berpasangan dan Iya. itu lambang kesetiaan buat saya ya. Itu lambang kesetiaan, selalu berdua. Dimana kalau satu jauh dia pasti manggil, karena saya dengar sendiri jauh itu saya diemin jauh, tahu pasangannya datang. Dari jauh saya lihat terbang gitu loh. Artinya kesetiaannya itu benar-benar bagus. Kita boleh belajar lah dari hewan aja begitu bisa setia, masa kita manusia nggak bisa, yang punya pikiran dan akal. Iya. Bisa jadi saya juga nggak setia ya, adanya di sini. Tapi dalam arti kata tetaplah prinsip saya nggak akan berpisah gitu kan. Kalau dalam perjalanan ini berpisah ya wajar aja lah. Mungkin satu saat bisa sama-sama juga jalan, karena masih ada tanggungan anak yang paling kecil. Anak yang paling kecil umur SMA kelas 2 ya, kita orang tua masih jaga dia. Tapi kalau udah kuliah ya udah, harusnya mereka udah dewasa, udah bisa ngurus diri sendiri seperti itu kan. Setelah saya keliling Sulawesi, sampai di rumah mau ngapain gitu loh. Jadi
saya keliling Pulau Jawa, jalan aja langsung gitu, langsung jalan-jalan aja gitu, keliling kembali lalu lanjut jalan Sumatera. Jalan Sumatera itu sekitar 1,5 tahun. Kembali sampai di itu ngapain nih, jalan lagi lah, jalan lagi keliling lagi Pulau Jawa gitu. Jadi seperti maniak ya. Kalau touring begini sering seperti maniak, dan ternyata bukan saya aja, teman-teman pun mengalami hal seperti itu. Enak ternyata, asik gitu loh. Akhirnya dia pengen lagi. Nggak bosan ya, Nggak nggak akan pernah, bosan. nggak Jadi kenal kata kalau jenuh. bicara bosan, orang sampai bosan saya kira orang udah selesai. Gitu ya. Tapi kita yang nggak ada bosan-bosan berarti nggak akan selesai seperti itu. Hidup itu terus lagi, berjalan lagi. Dan sesuatu yang baru selalu kita dapat, dan tiap hari tanggal aja selalu baru, bulan selalu baru, hari selalu baru, ya kan? Ya. Hari esok selalu baru. Jadi sebentar pun di depan kita selalu baru. Jadi kalau kita jalani ya kita dapat banyak hal yang baru. Ya seringkali mungkin barunya nggak murni baru gitu ya, karena mungkin ada seperti pengulangan, tetapi ada di dalamnya itu ada sesuatu yang baru. Itu dia. Jadi kalau bosen, sampai sekarang saya nggak rasakan bosen, yang ada pengen jalan kayak begini aja. Berapa hari di sini aja udah gerah sebenarnya, baru 2 hari udah pengen lanjutin perjalanan seperti gitu ya. Karena kita udah berdua lagi, jadi harus nahan diri, Andi juga harus bikin persiapan ya, apa yang kita perlu kita siapkan begitu. Jadi hari-hari ini memang kita cari barang-barang yang perlu untuk mempersiapkan perjalanan berikutnya, seperti itu. Dan tetap perjalanan saya akan datang ke semua kantor bupati dan wali kota murni dengan bersepeda, seperti itu. Sebelumnya pun udah dilakukan semua. Ya, Kantor bupati itu. ya itu memang itulah perjalanan saya. Responnya gimana Om dari bapak-bapak bupati? Jadi Ada yang memang berkesan nggak? saya kan perhatikan kata-katanya. Saya ke kantor bupati, bukan ketemu bupati. Jadi saya bukannya mencari bupati, kecuali bupati mau ketemu dengan saya gitu ya. Oke, saya ketemu, saya jumpai. Tapi kalau tidak, ya saya ke kantor situ untuk minta isi buku ini, buku perjalanan ini. Iya, gitu loh. Ini buku ini juga berbicara apa yang sudah diisi di kantor bupati, itu berbicara bahwa saya sudah sampai di kabupaten itu. Kalau saya cuma melintas, nggak ada cap tanda tangan dari kantor bupati, ya di hari kerja, karena Sabtu Minggu pasti libur, itu saya pasti akan kasih tanda bahwa harinya itu hari libur, dan tapi saya ada fotonya, saya tetap bikin foto di kantor bupati. Nah itu buat saya sah-sah aja. Kita mau cari siapa, mau datengin rumahnya, saya bukan datang ke rumahnya, saya datang ke kantor bupatinya. Kalau makanan, biaya, terus terang aja perjalanan saya mulai dari 200.000. Berdua Andi itu di sini Pontianak waktu kita pertama datang, dan saya sudah jalani 2 bulan perjalanan, gak kekurangan tuh gitu, gak kekurangan. Artinya gini loh, banyak orang baik di jalan, gak ketemu orang jahat. Untuk anak-anak muda gimana Om? Anak muda olahraga lah, jaga stabilitas kondisi fisik ya. Yang saya lakukan dengan sepeda ini termasuk olahraga. Kenapa? Setiap saya jalan itu selalu keluar keringat banyak, dan saya minum banyak, jadi kotoran tubuh ke bawah keluar, masuk lagi, keluar lagi. Di udara ini kan ada virus, ada bakteri, ada fungus, jamur, ada juga yang parah di perkotaan umumnya, polusi udara. Polusi udara itu dari gas buang kendaraan bermotor, itu banyak debu-debu timbal di situ, dan itu racun, dan itu mengendap dalam tubuh, itu bahaya.
Nah, kalau kita banyak olahraga, banyak keluar keringat ya, tiap hari keluar keringat banyak dengan bergerak gitu ya, itu semua dibawa keluar dari tubuh kita, dan tubuh kita akan bersih seperti gitu. Karena saya sudah pernah ketemu dengan orang yang seperti itu, sampai akhirnya dia meninggal karena jantung gitu loh. Artinya tetap punya semangat. Saya juga ayo, yang muda, saya yang tua aja bisa lakukan, masa yang muda nggak bisa. Tetapi nggak harus sama yang saya jalani, macam-macam dalam berbagai hal. Dalam kehidupan itu semangat tetap harus ada, semua terukur, lakukan sebatas kemampuannya, spesialisasinya. Seperti itu. Kalau bulu tangkis ya bulu tangkis, kalau renang ya renang. Bisa lakukan apa yang besar ya sebatas kemampuannya lah, nggak boleh juga dipaksakan. Nah, air panas itu selalu saya minum, air putih. Nggak ada kata menyerah, tetapi terukur, tidak memaksakan. Artinya kalau biasanya saya bisa sampai 70-80 kilo, walaupun itu cuma 20-30 kilo, oke lah, saya masih bergerak. Masih ada keringat keluar, masih ada air masuk ke dalam tubuh. Gaya tidur saya adalah pakai hemok. Saya sebetulnya nggak suka tidur di kamar. Saya tidak suka di ruang tertutup karena saya terasa seperti kayak dikurung, kayak dijepit gitu. Jadi kita biasa sama Andi juga tidur di luar lah, di teras, walaupun sama yang punya tempat, bahkan kita udah disediakan hotel buat istirahat gitu kan. Buat banyak orang mungkin mengatakan enak ya, tapi buat saya mengatakan nggak nyaman gitu loh. Lebih nyaman di luar, karena kalau di luar itu sebelumnya bahwa saya nggak bisa kena kipas angin ataupun AC, dan saya pasti sakit kalau kena itu. Jadi kenapa saya tidur di luar? Tidur di luar terkadang pakai hemok, lebih banyak pakai hemok. Itu karena kita jalan seharian, badan ini masih panas, perlu kompres. Nah di luar seperti gini tadi tidur pakai hemok gitu ya malam, itu badan kita dikompres sebetulnya. Jadi mengurangi yang panas berlebih di badan ini, kan sirkulasi darah masih tinggi gitu, supaya kita dapat tidur nyenyak, puas. Besok paginya kita jalan, kita bangun dengan kita bisa tidur pulas, bisa tidur berkualitas. Tapi coba dikasih ruangan, kita nggak bisa tidur sampai pagi, lalu kita harus jalan. Akhirnya siang-siang kita harus cari tempat buat tidur deh. Ya, jadi saya punya tadinya satu misi perjalanan ya, itu namanya goes keliling pesisir 3 pulau. Itu untuk Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, dan Pulau Sumatera. 3 pulau besar yang bisa dikelilingi tanpa ada halangan negara lain. Misalnya Kalimantan, kita nggak bisa kelilingi Pulau Kalimantannya ya, karena ada Malaysia. Atau Papua, ada Papua New Guinea ya. Tapi 3 pulau besarnya udah tinggal Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Sulawesi udah selesai perjalanan sejauh 6.000 kilo, sekitar segitu, pesisir pantainya. Nah ini waktu saya mau jalani keliling Jawa, baru di utara, lalu dapat kabar di selatan hancur, kena rob. Jadi akhirnya saya batalkan. Begitu juga untuk Sumatera, tadinya mau digabung dengan perjalanan saya yang ke semua kantor bupati wali kota itu yang namanya Goes Sayang Nusantara. Sayang itu dari sambung menyambung, jadi sebenarnya namanya Goes Sambung Menyambung Nusantara, dikompres jadi Goes Sayang Nusantara. Mau digabung dengan Goes Pesisir Pantai 3 Pulau ya, tapi ternyata nggak bisa. Jadi harus ada satu yang dikalahkan, dan yang saya kalahkan adalah Goes Pesisir Pantai 3 Pulaunya. Saya lebih mengutamakan Goes Sayang Nusantaranya dulu, dan ini akan saya lakukan sampai selesai Indonesia. Baru saya akan lanjutkan yang Goes Pesisir Pantai 3 Pulau. Itu adalah Jawa dan Sumatera. Seperti apa kesulitannya,
seperti apa keadaannya, dan itu Kita lihat nanti, cek itu. akan saya jalani nanti setelah ini semua selesai. Nanti ya. Nanti. Pause dulu kalau sekarang nanti ya. Nanti. Pokoknya nanti dulu, jangan sekarang. Jangan sekarang. Ke nanti. Nanti. Apalagi besok nggak boleh, harus nanti. Nanti And like. Dan jangan lupa subscribe dan like untuk channel saya Andi Pamarli.